Baik teman-teman, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenzo William dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 242300247. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Internasional, yaitu teori perdagangan modern. Pembahasan dalam video ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar teori perdagangan modern serta memberikan contoh penerapannya dalam kegiatan ekonomi dan bisnis internasional saat ini. Yang perlu teman-teman ketahui, jadi perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar negara. Pertanyaannya itu kenapa? Karena setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak semua barang dapat diproduksi sendiri. Oleh karena itu, perdagangan internasional menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperluas pasar bagi perusahaan. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, jadi sebelum muncul teori perdagangan modern sudah ada teori perdagangan klasik seperti teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif gitu teman-teman. Namun teori klasik ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu menjelaskan fenomena perdagangan antar negara yang memiliki sumber daya dan teknologi yang relatif sama. Dari sinilah kemudian berkembang teori perdagangan modern yang mencoba menjelaskan perdagangan internasional dengan pendekatan yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi global saat ini. Lanjut ke pengertian teori perdagangan modern. Jadi, teori perdagangan modern ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam atau tenaga kerja, tetapi juga oleh teknologi, skala ekonomi, inovasi, dan strategi bisnis perusahaan. Dalam teori ini, perusahaan besar atau multinasional memiliki peran penting karena mereka mampu memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih efisien. Selain itu, perdagangan juga dapat terjadi antar negara yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama karena adanya diferensiasi produk dan keunggulan teknologi. Dan contoh penerapan teori perdagangan modern ini dapat kita lihat pada hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut sama-sama memiliki teknologi yang maju, namun tetap melakukan perdagangan satu sama lain. Hal ini terjadi karena masing-masing negara memiliki spesialisasi produk, efisiensi produksi, serta keunggulan teknologinya sendiri di sektor tertentu. Selain itu, perusahaan multinasional seperti Apple, Samsung, dan Toyota memproduksi barang di berbagai negara untuk menekan biaya produksi dan memperluas pasar global. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional saat ini sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis, teknologi, dan skala produksi sesuai dengan konsep teori perdagangan modern. Oke, jadi sebagai kesimpulan,
Teori perdagangan modern menjelaskan bahwa perdagangan internasional tidak lagi hanya dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, tetapi oleh teknologi, skala ekonomi, inovasi, dan strategi perusahaan global. Teori ini membantu kita memahami bagaimana perbedaan perdagangan internasional dalam bisnis global berkembang di era modern, serta peran penting perusahaan multinasional dalam perekonomian dunia. Demikian penjelasan mengenai teori perdagangan modern. Terima kasih atas perhatiannya. Saya